Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan cara menggunakan aplikasi Envivo dalam menganalisis data-data kualitatif. Seperti itu, teman-teman. Jadi, sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Amir Hamzah. Kelas saya 5A, jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah. Kemudian, teman-teman, setelah itu kita langsung coba mempraktekkan cara menggunakan aplikasi Envivo dalam menganalisis data-data kualitatif. Kita masuk saja ke aplikasi yang kita sudah install, aplikasi Envivo. Kemudian di aplikasi Envivo ini sudah kita siapkan, ini masih berproses untuk membuka. Kita sudah berproses membuka. Kita tunggu terlebih dahulu. Baik, teman-teman. Nanti ketika aplikasi itu sudah dibuka, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Untuk tampilan seperti ini, teman-teman langsung saja klik blank project karena teman-teman akan melakukan project baru atau tugas baru karena teman-teman masih belum pernah mengerjakan sama sekali. Jadi nanti teman-teman langsung klik blank project itu, kemudian teman-teman beri nama untuk project yang akan teman-teman kerjakan kali ini. Jadi langsung akan saya kasih nama saja Envivo. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk masuk ke bagian browser ini. Kemudian nanti teman-teman cari lokasi yang akan teman-teman gunakan untuk meletakkan lembar pekerjaan yang sekarang ini, lembar tugas untuk Envivo. Mungkin untuk saya akan saya letakkan di tugas Envivo. Nanti langsung akan saya save saja. Teman-teman langsung save. Tergantung dari teman-teman akan diletakkan di mana. Teman-teman save saja. Setelah teman-teman save, teman-teman langsung klik OK. Oke, lah setelah teman-teman mengklik OK, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini untuk tampilan bagian dalam dari aplikasi Envivo itu sendiri. Setelah ini teman-teman langsung klik saja, langsung klik ke bagian file, di data di file ini teman-teman klik file, teman-teman langsung klik import. Karena di sini mungkin langsung akan saya mempraktekkan saja bagaimana cara menggunakan aplikasi Envivo ini. Teman-teman langsung klik file. Setelah itu nanti teman-teman cari data yang sudah teman-teman siapkan untuk teman-teman akan lakukan analisa di aplikasi ini. Kemudian untuk saya di sini saya sudah menyiapkan ada 5 lembar wawancara. Jadi tinggal teman-teman klik saja kalau sudah memiliki data yang teman-teman siapkan. Ini lembar wawancara, teman-teman klik Ctrl Shift, kemudian teman-teman klik lembar wawancara paling bawah, maka akan otomatis terpilih semuanya. Kemudian teman-teman langsung klik Open. Kemudian import. Nanti progresnya ada di sini untuk memasukkan file, ini hijaunya. Ketika sudah full, penuh, maka disitulah lembar wawancara yang teman-teman tadi pilih itu akan otomatis sudah masuk ke dalam aplikasi Envivo. Setelah itu, teman-teman langsung klik saja lembar wawancara yang teman-teman siapkan ini, yang ada data-data yang teman-teman siapkan ini. Teman-teman langsung klik saja satu persatu, klik 2 kali. Nanti akan muncul di sini untuk file-file yang teman-teman klik ini, lembar-lembar wawancara. Kemudian yang kedua, otomatis akan menambah di sini. Teman-teman buka semua satu persatu. Teman-teman buka satu persatu. Setelah teman-teman buka, teman-teman langsung klik panah kiri yang ada di sini. Tadi kan tampilan seperti ini. Teman-teman klik panah kiri ini. Tujuannya untuk apa? Agar teman-teman bisa memulai analisa data itu dari lembar wawancara yang pertama. Karena di sini namanya Aira, maka langsung saya klik saja di sini lembar wawancara Aira. Maka nanti otomatis akan ditampilkan data wawancara yang pertama. Jadi file yang pertama itu akan ditampilkan di sini. Setelah teman-teman sudah melakukan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman langsung fokus di bagian codes. Kemudian teman-teman masuk di bagian notes ini. Notes. Setelah bagian notes, teman-teman klik kanan di bagian sini. Teman-teman klik kanan. Kemudian teman-teman pilih new notes. Setelah teman-teman pilih new notes, teman-teman tuliskan apa untuk isi yang pertama ini. Sebenarnya ini berisi tentang judul utama dari data yang teman-teman siapkan. Sebenarnya di sini judul utamanya adalah lembar wawancara. Cuma
saya sendiri akan langsung mengambil poin keseluruhan dari isi lembar wawancara ini, karena di sini berisi tentang wawancara pembelajaran fikih. Jadi langsung akan saya kasih nama saja, wawancara pembelajaran fikih. Lah, setelah saya kasih nama, langsung teman-teman klik saja wawancara pembelajaran fikih. Ini berasal dari keseluruhan, poin keseluruhan dari lembar ini. Jadi teman-teman langsung klik OK saja. Setelah selesai, maka otomatis akan masuk di sini. Jadi ya, kalau sudah tampilannya seperti ini, maka tadi yang teman-teman buat notes pertama itu sudah masuk. Kemudian teman-teman langkah selanjutnya klik lagi di bagian wawancara pembelajaran fikih ini, klik kanan. Kemudian teman-teman pilih new note. Kemudian teman-teman isi poin dari bentuk pertanyaan. Kita fokus dulu ke nomor 1, karena di sini akan saya coba praktekkan dulu untuk nomor 1. Nanti ketika teman-teman sudah memahami ini, maka untuk selanjutnya teman-teman bisa lakukan sendiri, nanti praktekkan sendiri di rumah masing-masing, seperti itu. Kemudian untuk namanya ini kita ambil dari poin penting di bentuk pertanyaan nomor 1. Di bentuk pertanyaan nomor 1, poin pentingnya apa? Di sini kalau kita baca bagaimana pendapat Anda mengenai pelajaran fikih. Jadi kita ambil poin pentingnya adalah pendapat, karena ini wawancaranya untuk siswa, jadi mungkin kita tulis pendapat siswa mengenai pelajaran fikih. Setelah itu teman-teman klik OK saja. Maka di sini sudah otomatis masuk. Menambah seperti itu. Setelah itu langkah selanjutnya teman-teman klik di bagian pendapat siswa. Kalau tadi mengklik di wawancara, teman-teman sekarang klik di pendapat siswa, klik kanan. Setelah itu teman-teman pilih new note lagi. New note yang ketiga itu berisi tentang apa? Nah, di sini yang harus diperhatikan teman-teman. Disinilah teman-teman harus mulai menganalisis data yang sudah teman-teman siapkan. Notes yang ketiga berisi apa? Berisi tentang jawaban dari masing-masing anak. Karena di sini saya sudah menyiapkan 5 lembar wawancara, berarti jawaban dari 5 anak-anak tersebut. Jadi jawaban dari pertanyaan nomor 1, karena sudah pasti pertanyaannya akan sama untuk 5 anak itu, tapi nanti akan muncul jawaban yang berbeda-beda karena kan tergantung dari masing-masing siswanya. Kemudian kita lihat dari lembar wawancara yang pertama, kan tadi sudah kita klik, kita akan tahu bahwasanya di sini apa? Jawaban dari anak ini adalah apa? Pelajaran fikih cukup sulit untuk dipahami. Kalau kita lihat di sini, poin pentingnya adalah cukup sulit. Jadi pelajaran fikih itu cukup sulit. Jadi kita mungkin tulis saja poin pentingnya. Poin utama dari jawaban itu cukup sulit. Setelah itu kita klik OK. Setelah teman-teman klik OK, maka yang harus teman-teman lakukan lagi adalah apa? Ini yang perlu teman-teman lakukan, harus diperhatikan. Teman-teman coba untuk memblok bagian yang tadi menjadi poin penting. Jadi jangan diblok semuanya, tapi cukup dipilih bagian yang dianggap penting atau poin penting dari jawaban yang sudah disampaikan anak-anak ketika wawancara. Karena di sini poin pentingnya adalah cukup sulit. Setelah teman-teman blok seperti ini, teman-teman klik tahan, kemudian teman-teman drag jawaban itu ke bagian cukup sulit. Jangan di drag di sini ataupun di pendapat siswa ataupun di sini, tapi di drag di bagian cukup sulit. Teman-teman letakkan. Ketika angka di sini berubah satu-satu, maka secara otomatis jawaban yang ada di sini itu sudah terekam di sini. Jadi nanti akan teman-teman ketahui apa tujuan dari kita mendrag jawaban anak-anak ke bagian yang di sini. Kemudian kita setelah selesai seperti ini, kita masuk ke lembar wawancara yang selanjutnya, yang anak selanjutnya di sampingnya. Nah, di sini. Di lembar wawancara yang kedua ini kita mengetahui bahwasannya kita setelah tadi, karena tadi kita sudah, saat ini kita mempraktekkan nomor 1, maka teman-teman sudah tidak usah, jangan fokus dulu ke bentuk pertanyaannya, langsung saja fokus ke analisis di jawabannya anak-anak. Kalau di sini kita ketahui tidak suka dengan pelajaran fikih. Jadi poin pentingnya adalah tidak suka. Kemudian karena di sini ini poinnya cukup sulit, maka bisa kita pahami bahwasanya poinnya berbeda. Yang tadi anak pertama menjawab cukup sulit, anak yang kedua menjawab tidak suka. Jadi akan bisa kita simpulkan bahwasanya poinnya berbeda. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kita klik lagi di pendapat siswa ini. Kita klik kanan. Kita pilih lagi new note seperti tadi. Kemudian kita klik, kita pahami dulu. Setelah kita tadi menganalisa, kita mengetahui bahwasanya jawabannya adalah tidak suka. Jadi kita tulis saja tidak suka. Kita langsung OK.
maka di sini otomatis akan bertambah poinnya. Kemudian apa yang kita lakukan? Sama seperti tadi, kita memblok poin pentingnya saja. Tidak usah semuanya, kita blok poin penting saja. Kita setelah melakukan seperti ini, maka kita tahan lagi, tahan dan sambil geser ke bagian yang tidak suka. Karena ini poinnya tadi berbeda. Kita masukkan sini, maka otomatis angkanya akan menambah satu-satu. Maka di situ otomatis jawaban yang ini sudah terekam ke dalam poin-poin di notes ini. Seperti itu. Dan itu kita lakukan seterusnya sampai di lembar wawancara yang terakhir. Kita coba masuk ke lembar wawancara yang ketiga. Lembar wawancara yang ketiga, anak itu menjawab pelajaran fikih merupakan materi yang kurang menyenangkan. Nah, ini juga cukup berbeda dengan jawaban anak-anak yang kedua ini. Seperti itu. Jadi, sama seperti tadi, kita klik pendapat siswa, kita klik kanan, kita pilih new note. Setelah itu kita coba tuliskan poin pentingnya. Di sini adalah materi yang kurang menyenangkan. Kurang menyenangkan. Sudah? Setelah itu kita klik OK. Ketika sudah klik OK, maka ini otomatis bertambah kurang menyenangkan. Kita langsung ambil saja poin pentingnya, kurang menyenangkan. Atau juga boleh diambil dari sini, materi yang kurang menyenangkan boleh saja. Tapi sebenarnya kita langsung ambil saja di poin-poin pentingnya saja. Poin pentingnya di sini, kurang menyenangkan. Mohon maaf. Ini kita langsung drag atau kita geser, tahan sambil tahan ke poin kurang menyenangkan, maka otomatis sudah menambah satu juga. Seperti itu. Seterusnya kita coba pindah ke bagian anak yang selanjutnya. Ini kita masuk ke Raffi. Kemudian kita ketahui di sini dia menjawab bahwasanya pelajaran yang sulit dimengerti. Lah, jadi kan kurang lebih hampir sama dengan cukup sulit. Jadi pelajarannya itu anak ini menganggap bahwa pelajarannya cukup sulit. Jadi ini hampir sama dengan yang cukup sulit. Jadi kita tidak perlu membuat notes lagi. Kita langsung tinggal ambil saja poin pentingnya. Kalau memang dirasa poinnya sudah sama dengan yang beberapa anak yang sebelumnya. Jadi kita tinggal blok saja poin pentingnya. Poin pentingnya mungkin kita coba ambil di sini ya. Sulit dimengerti. Tunggu, kita coba blok dulu. Sulit dimengerti. Setelah itu kita drag, kita tahan juga, kita masukkan ke poin yang sudah kita siapkan tadi. Karena ini poinnya hampir sama dengan cukup sulit, kita masukkan di sini. Sudah? Setelah itu kita masuk ke lembar wawancara yang terakhir, yang kelima, anak ini. Nah, di sini anak ini menjawab bahwasanya pelajarannya agak susah. Agak susah berarti kurang lebih hampir sama juga, bahwasanya jawabannya cukup sulit. Karena susah dan sulit juga hampir sama. Hampir sama. Jadi kita tinggal blok saja. Agak susah. Kita langsung sama, kita drag juga, kita masukkan ke dalam yang cukup sulit ini. Nah, jadi akan menambah otomatis 3 poin. Nah, untuk kita mengetahui bahwasanya apakah dari setiap lembar wawancaranya itu kita sudah masukkan apa belum, kita bisa lihat di sini. Di sini ada 3, 1, berarti kalau kita jumlahkan ada 5. Berarti tadi lembar wawancara yang kita siapkan karena 5, berarti sudah pas. Berarti semua file-file yang kita siapkan, data-data yang kita siapkan, sudah kita analisis. Kemudian dari sini, apa yang perlu kita lakukan setelah ini? Setelah teman-teman menyelesaikan ini, teman-teman klik explore. Klik explore, kemudian apa yang perlu teman-teman klik lagi? Teman-teman klik metric coding. Setelah teman-teman klik metric coding, maka nanti teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini berisi apa? Tampilan seperti ini yang harus teman-teman lakukan cukup sederhana. Teman-teman cukup mendrag notes yang sudah teman-teman siapkan, tapi harus sesuai seperti ini. Untuk yang bagian pendapat siswa, yang ini tidak usah karena ini judul utamanya. Kita masukkan yang sub saja. Pendapat siswa itu kita tahan, kita klik pertama kita klik dulu teman-teman. Setelah itu kita tahan, kita drag ke sini. Di bagian row sini. Kita drag. Nah, setelah seperti ini maka otomatis sudah masuk. Yang sebelah kanan bagian kolom, ini berisi apa? Berisi tentang poin-poin penting ini. Nah, jadi teman-teman tinggal pilih dulu 3 poin ini. Teman-teman kalau tinggal memilihnya sama seperti tadi pemilihan file, teman-teman cukup klik satu saja, cukup sulit. Kemudian teman-teman klik Ctrl Shift, tahan dulu. Kemudian teman-teman pilih file paling bawah atau poin paling bawah, maka otomatis semuanya sudah terpilih. Kemudian teman-teman bisa klik lagi, drag ke bagian sini, kolom. Bagian kolom sudah. Nah, setelah tampilannya seperti ini, maka sudah bisa dipastikan semua poin-poinnya sudah masuk. Kemudian apa yang harus teman-teman lakukan setelah itu? Teman-teman
perhatikan yang ini, yang bagian N. Ini harus dirubah ke OR terlebih dahulu. Rubah ke OR terlebih dahulu. Kemudian teman-teman klik yang ini. Run query. Teman-teman klik. Nah, setelah teman-teman mengklik, maka nanti akan muncul seperti ini. Muncul seperti ini. Kemudian teman-teman setelah muncul seperti ini, teman-teman klik yang bagian ini. Ada tulisan chart di sini. Teman-teman klik. Maka setelah teman-teman klik, kita akan mendapatkan adanya diagram seperti ini. Maka ketika sudah muncul diagram seperti ini, sudah selesai. Kenapa bisa dikatakan sudah selesai? Karena memang biasanya dalam penelitian kita membutuhkan gambar ini. Nantinya di bawah gambar itu akan berisi interpretasi kita mengenai hasil dari wawancara yang sudah kita lakukan. Nah, setelah seperti ini, setelah selesai seperti ini teman-teman, karena ini sudah selesai, teman-teman juga sebenarnya bisa memilih diagram-diagramnya, macam-macam diagramnya. Teman-teman bisa pilih di sini. Ini bisa berubah juga. Bisa berubah seperti ini dan lain sebagainya. Tapi untuk saya pribadi mungkin akan coba menggunakan ini. Ini bisa juga. Ya nanti ini bisa muncul seperti itu. Jadi ketika teman-teman sudah nge-save seperti ini, itu tergantung dari masing-masing teman-teman, opsional mau pakai diagram yang mana. Tapi mungkin saya akan coba pakai diagram yang ini saja, yang 3D. Ini. Pendapat siswa mengenai pelajaran kurang menyenangkan, tidak suka, cukup sulit. Nah, jadi setelah teman-teman save seperti ini, sudah selesai, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman klik kanan. Klik kanan di bagian sini, jangan mengklik bagian diagramnya, tapi klik di sini saja. Klik kanan. Setelah itu teman-teman pilih export chart. Setelah teman-teman pilih export chart, apa ini? Ini merupakan gambar yang sudah disiapkan di sini, gambar yang sudah selesai, yang berbentuk diagram ini. Ini bisa kita save. Bisa kita save. Kita save kalau di saya pribadi akan saya save di tugas NVivo. Kita bisa pilih mau di save di bentuk apa, JPG atau PDF juga bisa, tapi mungkin saya save di bentuk PNG saja. Kita save. Setelah kita save, maka sudah selesai. Gambar yang ini itu sudah otomatis tersimpan dalam file kita. Seperti itu. Setelah itu langkah selanjutnya adalah teman-teman klik di salah satu diagramnya, dimanapun itu. Saya coba klik di sini, cukup sulit. Klik 2 kali. Klik 2 kali. Setelah teman-teman klik 2 kali, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini berisi apa? Tampilan ini berisi rekaman atau hasil dari rujukan yang sudah kita ambil tadi. Karena kita tadi kan ambil poin-poin penting dari wawancara yang sudah dilakukan. Kita coba nih. Tadi untuk jawaban yang kurang menyenangkan itu ada 3, ada cukup sulit dimengerti. Jadi jawaban cukup sulit itu ada 3, cukup sulit dimengerti, agak susah. Ini karena hampir sama juga. Variannya hampir sama. Jadi kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini kita akan masuk ke proses data-data yang kita ambil tadi. Apakah benar-benar kita ambil dari hasil wawancara yang asli atau hanya mengarang saja? Kita bisa lakukan itu di step yang selanjutnya ini. Setelah teman-teman memperhatikan ini, teman-teman sudah mendapatkan ini, tampilan seperti ini, teman-teman pilih explore. Setelah teman-teman pilih explore, teman-teman pilih bagian project map. Project map ini jangan lupa diklik. Kemudian teman-teman kasih judul. Judulnya mungkin kita kasih judul, kita ambil judulnya yang di sini, pendapat siswa saja. Pendapat siswa mengenai pembelajaran fikih. Ini judulnya sebenarnya opsional juga, tergantung dari teman-teman. Cuma saya ambil dari judul yang utama di sini karena di sini kan pembahasannya mengenai pendapat siswa. Untuk yang wawancara yang pertama ini kita klik OK saja. Oke. Nah, setelah teman-teman klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman pilih yang ini, Add Project Item. Teman-teman klik, nanti teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kemudian teman-teman langsung masuk ke bagian Notes. Di sini ada kotak-kotak, tapi teman-teman jangan coba untuk mengklik bagian itu. Teman-teman klik di filenya saja, di Notes. Kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Teman-teman fokus terlebih dahulu di bagian panah ini, di bagian plus. Di bagian plus. Teman-teman klik tombol plus ini. Klik lagi sampai nanti memang tidak ada tombol plus di sini. Ketika sudah tidak ada, maka teman-teman
Selanjutnya klik ini, otomatis teman-teman klik, terus kemudian teman-teman klik satu saja, satu kotak di sini, maka ini akan otomatis menyimpan item yang sudah kita pilih. Kemudian kita pilih OK. Setelah kita pilih OK, maka akan berbentuk seperti ini. Karena ini masih terlihat kurang rapi, maka teman-teman bisa langsung masuk ke bagian sini, bagian yang ada gambar sini. Teman-teman pilih. Mungkin lebih alangkah baik teman-teman di sini bisa milih ada layered, ada hierarchy, ada circular, ada directed. Teman-teman bisa pilih, tapi mungkin lebih pas kita coba pilih yang hierarchy. Nanti akan berbentuk seperti ini. Lah, kemudian di sini masih ada child dan lain sebagainya. Teman-teman setelah itu klik konektor label. Di sini bagian sini ada tulisan konektor label. Teman-teman klik. Jadi nah, setelah tanda centangnya hilang, maka di sini juga tulisan-tulisan yang tadi sudah hilang. Setelah itu, apa yang harus teman-teman lakukan setelah selesai ini? Teman-teman kembali lagi sama seperti tadi, yang di diagram tadi, teman-teman klik kanan di bagian sini. Kemudian teman-teman export map. Sama seperti tadi, kita mengekspor untuk menyimpan gambar ini. Kita masukkan ke tugas NVivo, karena saya tadi nge-save-nya di sini. Kita save. Setelah save, maka otomatis gambar-gambar yang tadi sudah tersimpan di dalam file kita. Seperti itu. Jadi, teman-teman, beginilah proses atau langkah-langkah bagaimana kita mempraktekkan proses pengerjaan analisis data di aplikasi NVivo. Mungkin teman-teman setelah teman-teman selesai di sini, karena tadi sebenarnya mungkin kalau kita perhatikan di lembar wawancara ada 5 lembar wawancara, ada 5 pertanyaan juga. Cuma saat ini kita mempraktekkan 1 pertanyaan, dan ketika teman-teman sudah bisa di 1 pertanyaan, nanti untuk pertanyaan selanjutnya bisa teman-teman lakukan juga sama halnya seperti ini. Kurang lebih hampir sama seperti ini. Jadi karena ini sudah selesai untuk prakteknya, mungkin kita close saja. Kita yes, save, kita OK juga. Nah, udah save, maka otomatis kita sudah meng-save pekerjaan yang tadi. Mungkin untuk kita cek filenya apakah benar-benar sudah masuk atau tidak, kita bisa klik Windows E. Kita akan langsung diarahkan kepada situ. Kita coba klik tugas NVivo. Lah teman-teman, di sini sudah masuk. Di sini lembar project yang kita kerjakan tadi di NVivo. Ini untuk bentuk yang tadi sudah kita buat. Yang ini juga bentuk diagramnya yang kita sudah buat. Nah, jadi di sini kita sudah tahu bahwasannya yang sudah kita kerjakan tadi sudah benar-benar berhasil. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video yang sudah saya siapkan ini, yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.